Dijual pacarku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Tolong aku dek, ucap Mas Bobi memohon. Kini dia juga menggenggam tanganku erat. Ada apa mas? Tanyaku. Ibu kecelakaan. Ibu harus operasi. Biayanya sangat mahal. Tabunganku tidak cukup. Jelas Mas Bobi. Astagfirullahaladzim. Kok bisa mas? Kapan kecelakaannya? Dan dirawat di mana sekarang? Tanyaku sangat khawatir. Ibu dirawat di rumah sakit Bandung. Aku butuh biaya besar. Aku tidak tahu harus meminta tolong pada siapa. Ucap Mas Bobi dengan linangan air mata. Aku pun ikut syok mendengar berita ini. Kami berdua duduk di kursi taman. Kami berdua merasakan sedih yang teramat dalam dan juga khawatir. Mas nggak tahu dek. Kalau mas gak dapat uang itu, entah gimana nasib ibu. Lanjut Mas Robi lagi. Aku semakin menangis. Tak bisa aku membayangkan bagaimana keadaan ibu sekarang. Memang berapa mas biayanya? Tanyaku. Kata dokter, 1 miliar dek. Dan mas cuma punya waktu sampai besok. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi pada ibu. Kamu tahu kan, ibu itu segalanya bagi mas. Kalau ibu tidak ada, mas tidak tahu sanggup atau tidak hidup di dunia ini tanpa ibu lagi. Ucap Mas Bobi yang membuatku semakin sedih dan terpukul. Aku tahu mas, aku juga sangat menyayangi ibu. Walau ibu bukan ibu kandungku, tapi ibu sudah merawatku sejak kecil. Aku akan lakukan apa saja untuk ibu mas. Tapi kalau soal biaya, aku tidak punya uang. Tabunganku saja baru beberapa juta. Tentu sangat jauh dari biaya yang ibu butuhkan. Ucapku nelangsa karena tak bisa berbuat apa-apa saat ibu dalam keadaan seperti ini. Ibu Mas Bobi adalah ibu asuh kami. Ya, beliau memiliki rumah tinggal untuk anak-anak yang kurang beruntung seperti kami. Aku dan 15 teman lainnya dirawat oleh ibu dari kecil hingga kami dewasa, bisa mandiri dan mencari makan sendiri. Rasanya, kalau hanya uang, tak bisa membalas budi beliau sampai kapanpun. Kamu bisa kok dek, melakukan sesuatu untuk menolong ibu. Ucap Mas Bobi yang membuatku bingung. Apa yang bisa aku berbuat? Uang saja aku tak punya. Aku hanya seorang pelayan restoran dengan gaji 2.500.000 per bulan. Biaya hidup 1 juta. Aku hanya punya uang 1,5 juta yang bisa aku tabung kalau tidak ada keperluan mendesak. Apa mas yang bisa kubantu untuk ibu? Akan kulakukan. Tanyaku. Mas Bobi langsung menatapku. Dia menggenggam tanganku lagi. Dek, menikahlah dengan laki-laki yang akan kukenalkan padamu. Hanya beliaulah satu-satunya orang yang bisa membantu kita menyelamatkan ibu. Ucap Mas Bobi dengan serius. Aku gak mau mas. Aku mencintai kamu. Mana mungkin aku bisa menikah dengan orang lain. Jawabku cepat. Mas tahu dek, aku juga mencintaimu. Tapi nyawa ibu jauh lebih penting daripada cinta kita. Kamu setuju kan itu? Tanya Mas Bobi menatapku dalam. Aku mengangguk pelan. Mas tahu dek, kita sama-sama menyayangi ibu dan tidak mau kehilangan. Tolong kali ini dek, hanya kamu yang bisa membantu ibu. Menikahlah dengan laki-laki yang akan kukenalkan padamu. Dan dia akan menanggung semua biaya pengobatan ibu. Mungkin ini jawaban dari doa-doa mas. Mas mendapatkan jalan keluar. Mas dapat info dari teman mas. Ada seorang laki-laki yang mencari istri. Dan siap memberikan imbalan kepada siapa saja yang mau menjadi istrinya. Tidak lama dek, hanya 3 bulan saja. Dia itu orang yang terdesak. Diminta menikah oleh orang tuanya. Dia ingin membahagiakan keluarganya. Makanya, dia mau cari calon istri yang siap dinikahi sebelum orang tuanya pulang dari luar negeri, dek. Hanya 3 bulan saja, dek. Dan katanya, tidak akan ada sentuhan fisik. Jadi kamu bisa tetap aman. Karena mas tahu, menikah dengan orang yang tidak dicintai itu pasti tidak enak. Tapi ini semua demi ibu, dek. Kamu mau kan melakukannya? Mas mohon, cuma kamu yang bisa menolong ibu. Ucap Mas Bobi lagi. Kini,
Kekasihku itu sampai berlutut di hadapanku. "Berdiri, Mas. Aku tidak bisa melihatmu seperti ini. Aku juga tak sanggup jika harus kehilangan ibu. Tapi aku tidak bisa, Mas, menikah dengan orang yang tidak aku kenal. Aku juga tidak mencintainya pasti." Jawabku lagi. "Mas tahu, Dek. Tapi sekali lagi Mas tekankan, cuma kamu yang bisa menolong ibu. Waktu kita gak banyak, cuma sampai besok pagi. Tolong kamu pikirkan baik-baik." Ucap Mas Bobi meyakinkanku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Keputusan apa yang harus aku ambil. Aku ingin menolong ibu. Tapi apakah aku mampu menikah dengan orang yang tidak aku cintai? Dan yang statusnya hanya kawin kontrak. Dalam Islam sendiri kan itu tidak boleh. Tapi bagaimana ini? Aku seperti tidak punya pilihan lain. Ya Allah, berilah hamba petunjuk. "Izinkan aku sholat dulu, Mas," ucapku. "Baiklah, silahkan," jawab Mas Bobi. Aku segera mencari masjid atau musola terdekat. Alhamdulillah, dekat taman ini ada musola kecil. Aku segera mengambil air wudhu. Aku melaksanakan sholat istikharah. Aku ingin diberi petunjuk oleh Allah. Apakah jalan yang aku ambil ini benar atau salah? Mudah-mudahan segera diberi jawabannya, karena waktuku tidak banyak. Aku sholat dengan khusyuk. Kupanjatkan doa kepada Sang Halik. Semoga segera diberi petunjuk. Ya Allah, ampuni aku jika jalan yang aku pilih ini salah. Tapi aku hanya ingin membantu ibuku yang sedang sakit. Doaku. Aku tak bisa menghentikan air mataku. Aku terus menangis. Hingga akhirnya Mas Bobi menghentikan tangisanku. "Ayo, Dek, kita keluar," ucap Mas Bobi menepuk pundakku. Aku mengikuti langkahnya. Sebelum itu, ku lepas mukena dan kumasukkan ke dalam tas. Ya, biasanya aku membawa kemana-mana mukenaku itu. Karena di tempat kerjaku tidak ada mukena, jadi harus membawa sendiri. "Bagaimana, Dek?" tanya Mas Bobi saat kami sudah di luar. "Insya Allah, Mas, aku mau," jawabku ragu, tapi aku tidak punya pilihan lain. Ibu lebih penting. Alhamdulillah. "Ayo, Mas antar," ucap Mas Bobi kemudian menarik tanganku. Kami menaiki sepeda motor milik Mas Bobi. Sekitar setengah jam kira-kira, kami sudah sampai di sebuah kantor yang sangat besar. Tempat ini benar-benar asing bagiku. "Permisi, saya mau bertemu dengan Pak Franz. Sudah buat janji," ucap Mas Bobi pada resepsionis. "Oh, baik Pak. Silahkan, tadi Pak Franz juga sudah berpesan pada kami." "Anda pasti Pak Bobi kan?" tanya wanita itu. "Iya, saya Pak Bobi," jawab Mas Bobi. Kami berdua pun diarahkan menuju ruangan. Yang kuperkirakan, ruangan laki-laki yang bernama Franz. Aku sangat gugup sekali. Tanganku pun sampai dingin. "Kamu jangan gugup, Dek. Tenang saja," ucap Mas Bobi menenangkanku. "Aku takut, Mas," ucapku. "Tenanglah, tidak usah takut." Kami bertiga pun menaiki lift. Entah lantai berapa, bahkan aku tidak menyadari. Karena aku benar-benar gugup dan takut. Tak lama kemudian pintu lift terbuka. Kami segera diarahkan lagi untuk mengikuti langkah wanita yang mengantarkan kami. "Ini ruangan Tuan Franz. Silahkan." Wanita itu segera mengetuk pintu dan terdengar jawaban dari dalam. Kemudian membukanya, lalu menyuruh kami masuk. "Silakan masuk, Anda sudah diperbolehkan," ucapnya ramah dan sangat formal. Aku mengikuti langkah Mas Bobi. Aku berjalan di belakangnya. Kini Mas Bobi tak menggandengku lagi. Aku menunduk tanda mengucapkan terima kasih ke wanita itu. Dia kemudian pergi. Aku semakin gemetaran dan gugup. Tanganku semakin dingin. Aku hanya bisa meremas jari-jari tanganku untuk menghilangkan sedikit rasa gugupku. Tapi nihil, aku malah semakin gemetar dan takut. "Permisi Pak, ini seseorang yang saya ingin kenalkan pada Anda," ucap Mas Bobi.
Ia berbicara dengan Pak Franz. Pak Franz segera membalikkan kursinya, karena tadi beliau membelakangi kami. Aku kaget bukan main. Kupikir Pak Franz itu om-om tua. Tapi ternyata ia masih muda. Kuperkirakan usianya baru 30 tahunan. Laki-laki berpenampilan formal itu menyuruh kami duduk. "Siapa namamu?" tanya Pak Franz dengan nada yang begitu dingin. Ia melihat ke arahku. Berarti yang ia tanya adalah aku. "Yasmin, Tuan," jawabku. "Ya, aku biasa memanggil orang-orang berkelas tinggi dengan sebutan Tuan, sesuai dengan SOP-ku di restoran. Jangan panggil aku Tuan. Panggil abang saja," ucap laki-laki bernama Franz itu. Aku sangat canggung sekali. Mana bisa aku melakukan itu. Karena kebiasaanku memanggil orang berkelas tinggi itu dengan sebutan Tuan. "Maaf Tuan, saya terbiasa memanggil orang-orang seperti Anda itu dengan sebutan Tuan," ucapku dengan suasana hati yang canggung serta takut. Mas Bobby membisikiku, "Dek, turuti saja permintaannya." "Demi ibu," ucap Mas Bobby. "Baiklah Tuan. Oh, maksud saya, baiklah Bang. Saya akan memanggil dengan panggilan abang," ucapku pada akhirnya. "Baguslah, kamu memang gadis yang penurut," ucapnya dengan nada yang masih dingin. "Ya sudah Bobby, karena kamu sudah bekerja dengan baik, lihatlah rekeningmu, sudah kutransfer," ucap Bang Franz dengan nada yang masih dingin. Mas Bobby dengan buru-buru melihat ponselnya, dan ia terlihat senang, karena ada senyuman di bibirnya. "Lihat Dek, untuk ibu," bisik Mas Bobby sembari memperlihatkan saldo rekeningnya. Aku hanya mengangguk pelan. Rasanya lega karena biaya pengobatan ibu sudah dapat. Tapi bagaimana nasibku ke depannya? "Bobby," panggil Bang Franz. "Iya Pak," jawab Mas Bobby. "Silahkan kamu keluar," perintahnya. "Baik," jawab Mas Bobby dengan mantap. Kemudian segera berdiri meninggalkan ruangan. "Mas," panggilku lirih. Aku takut ditinggalkan sendirian di sini oleh Mas Bobby. "Kamu tenang saja, Dek," ucapnya lembut. Aku pun tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa pasrah. Setelah Mas Bobby menutup pintu, jantungku berdegup dengan semakin kencang. Tanganku semakin dingin. Apalagi saat ini, Bang Franz berdiri dan duduk di sampingku. "Aku ingin kenal kamu lebih jauh," ucapnya datar. Aku pun mengangguk pelan, tanda mengiyakan keinginannya. "Namamu siapa tadi? Aku lupa," ucapnya. "Yasmin," jawabku singkat. "Berapa umurmu dan apa kegiatanmu selama ini?" tanyanya lagi dengan nada yang masih datar dan dingin. "Umurku 20. Aku bekerja di sebuah restoran sebagai pelayan," jawabku. "Mulai besok, berhentilah bekerja di sana, karena sebentar lagi kamu akan menjadi istriku," ucapnya dengan mantap tanpa melihat ke arahku. Kini Bang Franz sudah berdiri dan berjalan menjauhiku. Aku sedikit tenang, karena tidak terlalu dekat dengan dia. Sedari tadi aku hanya menunduk, tidak berani menatapnya. "Sylvie, ke ruanganku sekarang," titahnya pada seseorang yang ia telepon. "Kamu akan pergi dengan sekretarisku. Ikutlah dan menurutlah apa yang ingin ia lakukan padamu," ucap Bang Franz dengan nada yang begitu datar. "Baik," jawabku singkat. Tak lama kemudian terdengar pintu diketuk. Bang Franz menyuruh seseorang itu untuk masuk. Datanglah seorang wanita, yang kuperkirakan itu adalah sekretaris yang Bang Franz suruh tadi. "Ini Sylvie, pergilah bersamanya. Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan?" ucap Bang Franz pada Sylvie. "Baik Tuan, saya paham," jawabnya. "Mari Nyonya," ucap Sylvie mempersilahkanku. Aku pun mengikuti langkahnya. Walaupun dia menyuruhku yang jalan duluan, tapi aku tidak tahu
Jadi lebih baik Sylvie yang ada di depanku, aku mengikutinya. Aku benar-benar canggung. Bahkan aku takut untuk berbicara dengan Sylvie. Terima kasih Nyonya, ucapku untuk mencairkan suasana. Jangan panggil saya Nyonya. Saya ini pelayan Anda. Panggil saja saya Sylvie, ucap wanita bernama Sylvie itu. Tapi, ucapku merasa tak enak. Maaf Nyonya, ini perintah, ucapnya sembari tersenyum. Baiklah, terima kasih Sylvie. Tapi kita mau kemana ya? Tanyaku. Saya akan mengantar Anda ke mall Nyonya untuk membeli pakaian, lalu ke salon, ucapnya ramah sembari tersenyum. Oh, baiklah, jawabku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Karena tugasku di sini adalah menuruti permintaan Bang Frans. Seperti yang ia katakan tadi, sebelum aku pergi bersama Sylvie. Sekitar 30 menit perjalanan, akhirnya kami sampai di sebuah mall yang sangat mewah. Aku belum pernah ke mall ini. Karena harga di sini sangat-sangat mahal. Karena rata-rata yang dijual adalah barang branded. Tentu aku tidak mampu membelinya. Sylvie mengarahkanku untuk ke toko baju, tas, sepatu, lalu membelikan perhiasan. Semua yang memilih adalah Sylvie, yang kurasa cocok untukku yang berhijab ini. Iya, aku tetap dipilihkan baju-baju yang tertutup, serta hijab-hijab yang sangat cantik, yang sesuai dengan wajahku. Dari situ, aku mulai percaya dengan Sylvie dan juga Bang Frans, kalau mereka sebenarnya orang yang baik. Kalau mereka punya niatan buruk padaku, pasti menyuruhku membuka hijab. Karena sepertinya Bang Frans itu, ya seperti orang kaya pada umumnya lah, yang mau melakukan apa saja sesuai keinginannya. Bagaimana Nyonya? Apa Nyonya suka dengan pilihan saya? Tanya Sylvie. Aku mengangguk. Aku suka, terima kasih ya, jawabku lembut. Setelah selesai berbelanja, kami menuju salon yang Sylvie maksud. Salonnya begitu mewah dan megah. Salon ini sudah sering aku lihat ketika berangkat bekerja. Tidak kusangka aku bisa merasakan perawatan di sini. Pasti sekali perawatan bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta. Batinku. Sylvie mengarahkanku untuk perawatan rambut, wajah sekaligus badan. Saking enaknya aku sampai ketiduran. Dan tidak terasa perawatanku sudah selesai. Aku merasa badanku jauh lebih enak dan segar. Terutama wajahku terlihat lebih cerah daripada yang biasanya. Rambutku juga wangi dan lembut. Enak ya kalau bisa begini, gumamku pelan. Untung tidak didengar oleh siapapun. Setelah selesai, aku diantarkan ke sebuah rumah. Ini rumah siapa Sylvie? Tanyaku. Ini rumah Tuan Frans Nyonya. Setelah menikah nanti, Tuan dan Nyonya akan tinggal di sini, jawab Sylvie. Aku kaget, tidak menyangka. Aku masih merasa ini semua hanyalah mimpi. Tapi nyata. Bahkan aku sempat mencubit tanganku. Terasa sakit, itu artinya aku tidak mimpi. Di depan mataku, berdiri rumah megah dan mewah, dengan lampu yang begitu terang di mana-mana. Di samping ada kolam renang yang sangat besar. Di depan rumah itu ada taman yang cukup luas. Rumah berlantai 3, bergaya Eropa klasik itu. Sangat mewah dan megah sekali. Siapapun yang melihatnya pasti ingin memiliki rumah seperti itu. Tapi kan saya belum menikah dengan Tuan Frans. Apa boleh saya tinggal di sini? Tanyaku kebingungan. Ini perintah Tuan Frans Nyonya. Saya hanya menjalankan tugas, jawab Sylvie. Aku pun menurut saja dengan Sylvie. Dia mengantarkanku untuk masuk ke dalam rumah mewah itu. Kupikir aku hanya akan sendirian. Ternyata di dalamnya ada 3 orang pelayan perempuan. Nyonya Yasmin, mereka adalah pelayan Nyonya. Jika butuh apa-apa, panggil saja, ucap Sylvie. Aku mengangguk. Terima kasih ya Sylvie. Kamu sangat baik, ucapku. Sama-sama Nyonya, saya hanya menjalankan perintah, jawabnya sembari tersenyum. Aku tidak bisa berkata apapun. Aku seperti budak yang tiba-tiba menjadi seorang ratu.
Kehidupanku langsung berubah 180 derajat. Aku yang biasanya hanya hidup di kosan, makan seadanya. Kini aku tinggal di rumah mewah dengan 3 pelayan yang siap melayaniku 24 jam. Nyonya Yasmin, jika Anda butuh apa-apa, panggil kami, ucap salah satu pelayan. Baik mbak, jawabku lembut. Mari Nyonya, kami antar ke kamar Nyonya. Nama saya Yana, ucap salah seorang pelayan memperkenalkan diri. Baik Yana, jawabku. Aku langsung mengikuti langkahnya untuk menaiki tangga. Dia membantu membawa barang-barangku. Yana, biar saya saja yang susun, ucapku karena melihat Yana akan menyusun barang-barangku ke lemari. Tidak Nyonya, ini tugas saya, jawabnya. Gak apa-apa, biar saya aja, ucapku tetap kekeh. Baiklah Nyonya. Nyonya jangan sampai kelelahan ya. Kalau Nyonya sampai kelelahan, saya bisa kena marah oleh Tuan Franz. Tidak mungkin Yana, kamu gak usah khawatir. Baiklah Nyonya. Nyonya mau makan apa biar kami masakan? Tanyanya dengan sopan. Nanti biar saya masak sendiri ke bawah ya, jawabku. Tapi Nyonya, tidak apa-apa, saya biasa masak. Saya suka masak kok, ucapku meyakinkan. Baiklah Nyonya, nanti kami akan bantu Nyonya jika Nyonya akan memasak, jawab Yana. Kemudian ia permisi untuk keluar. Ini kamar hotel atau kamar rumah ya, mewah sekali, ucapku bermonolog seorang diri. Aku mengagumi interior kamar ini yang begitu sangat megah dan mewah. Kamarnya bergaya Eropa juga. Sangat elegan sekali. Terkesan begitu mewah dan nyaman dipandang. Karena hari sudah sore, kuputuskan untuk mandi. Ya walaupun tadi di salon sudah dibersihkan semua badanku, tapi alangkah lebih afdolnya jika aku mandi lagi. Aku mandi, setelahnya aku laksanakan sholat asar, lalu turun ke bawah karena perutku terasa lapar. Seperti ucapanku tadi, aku akan memasak sendiri untuk kumakan. Aku memasak makanan favoritku. Ikan goreng, lalap pete, dan sambal terasi. Ya, aku sangat suka sekali menu makanan seperti itu. Bagiku jauh lebih nikmat dari makanan apapun. Ya, namanya juga orang biasa. Makanan seperti ini saja sudah sangat mewah untukku. Aku juga masak lumayan banyak. Aku ingin mengajak pelayanku untuk makan bersama. Karena tidak enakan kalau makan sendiri. Setelah semua masakan yang kumasak matang, aku mengajak semuanya makan. Mbak Yana, Mbak Ismi, Mbak Lisa, ayo kita makan, ucapku. Mereka malah bengong, saling memandang. Kenapa? Kok bingung? Tanyaku. Tidak Nyonya, Nyonya makan saja. Kami tidak biasa makan bersama majikan kami, jawab Ismi. Gak apa-apa, kan aku yang ngajak, ucapku. Udah jangan menolak, aku marah kalau kalian menolak, ancamku. Mereka pun pasrah tak bisa melawan lagi. Akhirnya mereka ikut duduk di meja makan bersamaku. Kami makan bersama dengan sangat lahap. Kata mereka masakanku enak. Entahlah, perasaanku ya biasa saja, yang penting mah kenyang. Kok kalian tidak menungguku? Tiba-tiba terdengar suara Bang Franz. Aku langsung menoleh. Bersamaan juga ketiga pelayanku. Maaf Tuan. Ismi, Yana, Lisa sontak langsung berdiri menjauh. Maaf Tuan, kami sudah lancang, ucap Ismi meminta maaf. Tidak apa-apa, kembali ke tempat kalian masing-masing dan lanjutkan makan, perintah Bang Franz. Ketiganya pun tidak berani membantah lagi, langsung kembali ke kursinya masing-masing. Abang mau makan juga? Emang suka makanan seperti ini? Tanyaku pada Bang Franz. Kalau kamu yang masak, aku pasti suka, jawabnya. Abang yakin mau makan pete? Tanyaku lagi memastikan. Ia mengangguk. Baiklah kalau begitu. Aku pun segera mengambilkan piring, menyendokkan nasi serta lauk-lauk yang kumasak, tak lupa aku beri sambal. Bang Franz pun lantas mencuci tangannya. Duduk di meja makan bersama kami. Ini banyak sekali sambalnya, aku tidak bisa makan pedas, ucap Bang Franz. Oh maaf, aku tidak tahu. Sini biar aku kurangi. Aku segera mengambil hampir separuh lebih.
sambal yang ada di piring Bang Franz. Entah mengapa rasanya aku sudah seperti melayani suamiku sendiri padahal kami belum menikah. Dan lebih gilanya kami itu baru kenal. Tapi rasanya aku begitu nyaman berada di dekatnya. Apalagi Bang Franz juga menunjukkan sikap yang sangat ramah dan baik kepadaku. Itu membuatku lebih nyaman lagi. Sifat dan tutur bicaranya sangat berbeda saat di kantor tadi. Malam ini dia begitu lembut dan seolah-olah kami sudah lama kenal. Selesai makan, para pelayan diperintahkan oleh Bang Franz membereskan meja makan. Mereka pun dengan patuh melaksanakan perintah Bang Franz. Sementara aku diajak duduk di depan kolam renang. Katanya ada hal yang ingin ia bicarakan. Jantungku mulai deg-degan tak karuan. Apa ya yang akan Bang Franz katakan? Gumamku dalam hati. Kini kami sudah duduk berhadapan. Bang Franz mulai membuka pembicaraan. Yasmin, panggilnya. Iya, jawabku lembut. Lusa kita akan menikah. Dan besok, orang tuaku pulang dari luar negeri. Kamu harus mengiyakan apa yang aku katakan. Berlakulah seolah kita sudah lama kenal. Bagiku, kebahagiaan orang tuaku adalah segalanya. Jadi kamu harus bisa mengambil hati mereka. Paham kamu? Ucap Bang Franz dengan tegas. Iya bang, paham. Jawabku. Satu lagi, kamu harus menghafalkan siapa saja anggota keluargaku. Ini fotonya. Bang Franz menunjukkan foto di ponselnya. Foto yang sama seperti foto yang ada di ruang keluarga. Ini sama yang ada di sana, ucapku. Iya, ini adalah ibuku, ini ayahku, ini adikku, dan ini abangku. Aku adalah anak tengah. Abangku sudah menikah, adikku sebentar lagi. Makanya, sebelum adikku menikah, aku harus menikah terlebih dahulu. Padahal selama ini, aku tak pernah mendekati perempuan. Makanya aku meminta bantuan Bobby untuk mencarikanku wanita. Ucap Bang Franz menjelaskan. Sebenarnya aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi aku takut. Aku janji akan membahagiakanmu. Aku akan mencoba mencintaimu walau itu tidak mudah bagiku. Jika nanti setelah menikah, aku belum langsung menyentuhmu, itu berarti aku belum siap. Dan aku mau kamu bersabar akan hal itu. Aku memilihmu karena tak ada lagi waktuku untuk mencari. Sekilas kulihat kamu gadis yang baik. Semoga aku tak salah pilih. Dan kamu jangan mengecewakanku. Ucapnya lagi dengan tegas. Iya bang. Jawabku singkat. Karena aku benar-benar merasa gugup dan semakin takut. Ya sudah, silakan kamu istirahat. Dan pakailah apa saja yang ada di rumah ini. Toh rumah ini nantinya akan menjadi milikmu juga. Ini, di kartu ini banyak uang. Kamu bisa memakai sepuasmu. Jika habis, bilang saja padaku. Ucap Bang Franz sembari menyerahkan kartu. Ia meletakkannya di atas meja. Aku benar-benar bingung dengan situasi ini. Aku jadi teringat dengan ucapan Mas Bobby. Bang, bolehkah aku bertanya? Ucapku memberanikan diri. Ya, jawabnya singkat. Bang, kata Mas Bobby, tidak akan ada sentuhan fisik di antara kita. Dan pernikahan kita hanya berlangsung 3 bulan saja. Ucapku pada akhirnya. Apa? Aku tak pernah mengatakan hal semacam itu ke Bobby. Aku hanya meminta bantuannya untuk mencarikan seorang wanita. Karena aku ingin segera menikah. Aku ingin membahagiakan orang tuaku, supaya adikku bisa segera menikah juga. Aku menikah yang maunya serius, walau aku belum mengenal siapa wanita itu. Meskipun aku bukanlah seorang yang paham agama, tapi aku tahu kalau pernikahan semacam yang kamu sebutkan tadi tidak diperbolehkan dalam agama kita. Jadi aku tidak akan melakukan itu. Ucap Bang Franz tegas. Jadi, yang Mas Bobby katakan bohong? Tanyaku. Ya, mungkin Bobby melakukan itu supaya kamu mau menikah denganku dan dia bisa mendapatkan uang. Ucap Bang Franz. Apa? Ucapku benar-benar terkejut. Emang kamu tidak tahu bagaimana sifat si Bobby itu? Tanya Bang Franz menyelidik. Aku menggeleng.
Kamu itu terlalu polos atau bodoh sih? Yasmin. Bobby itu hanya memanfaatkanmu. Dia ingin mendapatkan banyak uang dengan cara yang mudah. Dengan cara menjual wanita. Ini bukan pertama kali ia lakukan. Sudah berkali-kali. Aku kenal dia ya dari temanku. Temanku mendapatkan istri ya dari Bobby. Makanya aku meminta tolong padanya untuk mencarikanku istri. Ucap Bang Frans menjelaskan. Jadi seperti itu kelakuan Mas Bobby selama ini. Aku benar-benar tidak tahu. Jangan-jangan yang dia bilang kalau ibunya sakit itu bohong. Ucapku mengingat alasannya kenapa aku harus menikah dengan Bang Frans. Ya bisa jadi. Kalau kamu penasaran, ceritalah sendiri. Ucap Bang Frans kemudian meninggalkanku. Hatiku benar-benar sakit. Aku mencintai Mas Bobby, tapi dia malah menjualku seperti ini. Aku harus cari tahu kebenarannya. Aku tidak mau menjadi barang yang diperjualbelikan. Astagfirullah, aku hanya bisa beristighfar, menahan sesak di dadaku ini. Aku langsung teringat dengan satu nama, Fitria. Dia kan masih di Bandung. Apa aku tanya saja pada dia ya? Semoga saja dia tahu informasi tentang ibu. Ya Allah, nomornya gak aktif. Gerutuku kesal, karena ternyata nomor Fitria sudah tidak aktif. Apa aku harus ke sana sendiri? Tapi besok kan orang tua Bang Frans akan pulang. Tidak mungkin. Gimana ini? Aku benar-benar berada di situasi yang sulit. Waktu berjalan begitu cepat. Tidak terasa sudah pagi. Aku harus bersiap-siap untuk menemui orang tua Bang Frans. Mereka akan datang ke rumah ini. Aku harus menyuguhkan sesuatu untuk mereka. Aku masak saja apa yang aku bisa. Aku memasakkan makanan kampung sederhana. Ada ayam goreng, ikan goreng, lalapan, sambal. Itulah masakan andalanku. Semoga orang tua Bang Frans dan keluarganya suka. Batinku. Sekitar 2 jam aku berkutat di dapur untuk menyiapkan semuanya. Dan sekarang sudah terhidang di atas meja makan. Aku pun sudah mandi dan wangi, memakai baju yang aku beli kemarin. Nyonya, keluarga Tuan Frans sudah datang. Ucap Mbak Ismi. Ya Mbak, terima kasih. Aku segera turun untuk menyambut mereka. Assalamualaikum. Ucap mereka bersamaan. Aku benar-benar gugup, tapi aku berusaha rileks. Waalaikumsalam. Jawabku ramah dan lembut. Masya Allah, ini calon istrimu, Frans. Ucap seorang ibu-ibu. Yang aku tahu itu adalah ibunya Bang Frans. Iya mah, jawab Bang Frans yang ternyata bersama mereka. Kamu sepertinya tidak salah pilih, Frans. Ucap ayahnya Bang Frans. Iya Pak. Siapa dulu? Anak papa sama mama ini. Ucap Bang Frans menyombong. Aku hanya tersenyum menanggapi candaan mereka. Aku mempersilahkan mereka masuk dan duduk. Aku meminta tolong pada Mbak Ismi untuk menyuguhkan minuman dingin ke mereka. Aku pun ditanya-tanya oleh orang tua Bang Frans. Aku menjawab apa adanya, sesuai dengan instruksi Bang Frans sendiri. Ya, aku jujur tentang asal-usulku dan apa pekerjaanku. Yang tidak jujur hanyalah berapa lama kami sudah kenal, itu saja. Tapi selebihnya aku jujur apa adanya. Jangan panggil tante dong, panggil mama aja. Ucap mamanya Bang Frans. Aku pun menurut. Mulai hari itu aku memanggil orang tua Bang Frans dengan panggilan mama dan papa, seperti anak-anak mereka. Kupikir calon mertuaku orangnya sombong dan angkuh, tapi dugaanku salah. Ternyata mereka begitu ramah dan baik. Sepertinya aku masuk di keluarga yang tepat. Mereka semua juga tidak mempermasalahkan asal-usulku yang seorang anak yatim piatu dan dulu pekerjaanku hanyalah pelayan restoran. Mereka menerimaku apa adanya. Aku sangat bersyukur. Sekarang ini, aku seperti sudah melupakan Mas Bobby yang sudah menjualku. Karena aku sudah sangat nyaman berada di tengah-tengah keluarga Bang Frans. Setelah puas mengobrol, aku mengajak mereka semua untuk makan. Wah, siapa ini yang masak? Tanya mama Bang Frans. Ini semua yang masak Yasmin mah, mama cobain. Sambal buatan Yasmin itu enak banget.
ucap Bang Frans memujiku. Iya, masa? Mama gak sabar mau makan, ucap Mama Bang Frans. Maaf ya Ma, aku cuma bisa masak beginian. Cuma bisa masak makanan kampung, ucapku merasa sungkan dan tak enak. Gak apa-apa, Mama malah suka. Mama selama di luar negeri gak pernah makan makanan ini. Mama rindu makanan lokal, ucap Mama Bang Frans. Aku pun membalasnya dengan senyuman. Ya wajar saja. Selama ini, keluarga Bang Frans tinggal di Jerman. Tentu sulit menemukan makanan lokal Indonesia. Kalaupun ada harus masak sendiri, tapi tentu bahan-bahannya tidak mudah didapatkan. Kami semua makan dengan lahap, terutama Mama dan Papa Bang Frans. Mereka memuji masakanku berkali-kali, seolah-olah masakanku ini yang paling enak. Kamu itu pintar banget masak. Mama bangga sekali. Frans tidak salah memilih istri. Pasti dia akan gemuk jika menikah denganmu, ucap Mama Bang Frans memuji. Aku pun malu. Aku hanya bisa tersenyum mendengar ucapan Mama Rita. Jadi kapan kalian akan menikah? Jadi besok? Tanya Mama Bang Frans. Jadi dong Mah, semuanya udah siap. Besok kita tinggal ke hotel. Semua udah disiapin di sana, jawab Bang Frans. Bagus itu, Mama gak sabar. Kalian akan segera menikah. Setelah kalian menikah, Mama akan punya cucu lagi, ucap Mama Bang Frans dengan raut wajah yang bahagia. Begitu juga dengan keluarganya yang lain. Aku tidak menyangka mereka akan sebahagia ini. Kupikir pertemuan ini akan menakutkan, tapi ternyata sangat membahagiakan. Keluarga Bang Frans pun sore hari pulang ke rumah mereka. Sementara aku dan Bang Frans lanjut membicarakan pernikahan besok. Bang, apa ini tidak terlalu cepat? Tanyaku. Aku ingin kita segera menikah, biar semua urusanku beres, jawab Bang Frans singkat, namun jelas dan padat. Ingat ya Yasmin, tugasmu itu hanya menurut padaku, ucapnya lagi dengan tegas. Baik Bang, jawabku. Aku tak berani bertanya lagi. Tugasku di sini hanya menurut. Jika aku mau semua baik-baik saja. Menit demi menit berlalu. Aku merasa tidak terpaksa menikah dengan Bang Frans. Malahan tidak sabar ingin segera menjadi istrinya. Terima kasih ya Allah. Yang kuanggap ini akan menjadi musibah bagiku ternyata anugerah yang luar biasa. Begitulah Allah, punya rencana yang tidak pernah kita sangka-sangka. Semalaman aku sulit tidur karena memikirkan bagaimana esok. Padahal seharusnya aku cukup istirahat supaya besok tidak ngantuk. Tapi ini gimana? Mata aku tak mau terpejam. Hingga baru tidur sebentar, azan subuh berkumandang. Aku langsung bangun, mandi dan sholat subuh. Sekitar jam 6, aku sudah dijemput oleh sopir. Aku akan diantar ke hotel tempat pernikahanku dan Bang Frans. Singkat cerita, persiapan sudah matang. Aku sudah make up dan memakai gaun pernikahanku. Aku terlihat begitu berbeda dari penampilanku sebelumnya. Aku tak boleh keluar sampai Bang Frans selesai mengucapkan ijab kabul. Keluarga Bang Frans juga tidak diperbolehkan masuk ke ruangan ini untuk melihatku. Katanya biar jadi kejutan saja nanti. Aku bahagia tapi sekaligus sedih karena tak ada satupun keluargaku yang mendampingi. Ya, aku sadar diri. Aku yatim piatu, tidak punya siapa-siapa. Ada menangis bahagia dan sedih saat ini. Tapi lebih banyak bahagia. Apa yang harus aku sedihkan? Aku sudah dapat suami yang baik, mapan, keluarganya pun sayang padaku. Apa yang kurang? Tidak ada yang kurang. Hanya saja pertemuanku dengan Bang Frans sedikit tidak mengenakan. Melalui proses aku dijual oleh pacarku sendiri. Akan kutanyakan langsung suatu hari nanti ketika aku bisa bertemu dengan Mas Bobby. Aku akan tanya padanya apa yang sebenarnya terjadi dan apakah benar dia menjualku. Singkatnya, dengan hikmah dan mantap, lancar dan tenang, Bang Frans mengucapkan ijab kabul. Itu artinya aku sudah sah menjadi istrinya. Aku sangat lega. Ya, meskipun rasa cinta belum ada untuknya, tapi aku merasakan bahagia. Pernikahan kami digelar cukup mewah, tapi tidak banyak tamu, hanya keluarga dan rekan kerja Bang Frans saja, serta kolega-koleganya.
Itu saja tamu yang datang. Palingan tidak lebih dari 100 orang. Namanya juga nikahan dadakan. Mana bisa mempersiapkan acara besar kalau waktunya mepet, batinku. Tidak terasa sudah seminggu kami menikah, tapi Bang Frans belum menyentuhku. Ya, sesuai ucapannya waktu itu. Aku harus sabar menunggu. Aku juga berusaha menjadi istri yang baik. Kulayani ia selayaknya seorang istri. Kumasakan suamiku itu. Kucium tangannya ketika pulang dan berangkat kerja. Kubawakan tasnya. Kusiapkan pakaiannya ketika ia selesai mandi. Intinya kewajibanku sebagai seorang istri aku laksanakan dengan baik. Bang, aku boleh izin ke Bandung gak? Aku mau cari tahu kebenaran tentang Mas Bobby kemarin. Pintaku pada Bang Frans. Silahkan, supaya kamu tahu yang sebenarnya seperti apa si Bobby itu. Ucap Bang Frans memberi izin. Aku pun lega. Aku berangkat ke Bandung dengan diantar oleh sopir pribadiku. Setelah 6 jam lebih perjalanan aku sampai di rumah ibu yang dulu membesarkanku. Rumah yang dari kecil aku hidup di sini. Hingga aku berumur 19 tahun. Lalu aku merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Aku ingin belajar mandiri saat itu. Kutinggalkan rumah ini. Dan setelah setahun lebih aku pergi, keadaannya masih tetap sama, tidak ada yang berbeda. Sementara hubunganku dengan Mas Bobby bisa terjadi. Karena kami satu kerjaan yang sama. Tapi Mas Bobby di restoran sebagai cleaning service. Disitulah kami mulai dekat dan menjalin hubungan asmara. Aku begitu mencintai Mas Bobby. Apalagi dia adalah anak dari wanita yang sudah membesarkanku selama ini. Assalamualaikum, ucapku sembari mengetuk pintu. Ibu, ini Yasmin, ucapku. Tak lama kemudian terdengar seorang wanita menjawab salamku dan membuka pintu. Yang sudah aku pastikan kalau itu adalah ibunya Mas Bobby, karena aku sangat hafal suaranya. Ibu, Yasmin kangen, ucapku mencium tangan beliau lalu memeluknya erat. Yasmin, kamu apa kabar? Sehat, nak? Tanyanya dengan lembut. Alhamdulillah Yasmin sehat. Ibu gimana? Ibu sudah sembuh? Tanyaku langsung karena yang aku tahu ibuku ini sakit. Alhamdulillah ibu sehat, nak. Ibu tidak kenapa-napa. Kamu kenapa kok nanya gitu? Emang kamu tahu ibu sakit dari mana? Ibu sehat kok, ibu gak apa-apa. Jawab ibu Mas Bobby sembari tersenyum. Kalau kulihat memang tidak ada bekas kecelakaan. Fisik ibuku ini baik-baik saja. Tidak ada yang aneh. Lalu benarkah Mas Bobby itu berbohong? Aku pun menceritakan apa yang terjadi padaku selama ini. Termasuk Mas Bobby yang menjualku ke Bang Frans. Aku ceritakan semuanya. Ibu sangat terkejut dan tidak menyangka kalau anak kandungnya bisa melakukan ini padaku. Ibu benar-benar tidak tahu, nak, kalau Bobby bisa setega ini sama kamu. Ibu saja tidak pernah diberi uang. Kalau bukan kamu dan saudara-saudaramu yang lain yang kasih uang ke ibu tidak punya uang, nak. Kalau ibu tidak punya uang, biasanya ibu menjual sayuran dari hasil sawah. Itu saja yang ibu bisa. Ibu sudah tua, tidak mampu bekerja berat. Ucap ibu menjelaskan. Astagfirullah, Bu. Jadi seperti ini kehidupan ibu. Lebih baik ibu ikut aku yuk. Aku akan merawat ibu dengan baik. Aku tidak mau melihat ibu menderita begini. Ucapku dengan linangan air mata. Akhirnya setelah dengan susah payah membujuk, ibu Mas Bobby mau ikut denganku. Kami pun berangkat ke Jakarta. Tentunya aku sudah meminta izin pada Bang Frans dan dia mengizinkanku. Sementara kabar Mas Bobby, hingga 3 bulan pernikahanku dengan Bang Frans, aku belum tahu kabar apa-apa. Hingga suatu hari, muncullah berita di TV tentang penangkapan pelaku perda manusia. Dan salah satu diantaranya adalah Mas Bobby. Aku langsung mematikan TV. Aku tidak ingin ibu melihat berita itu. Pasti beliau akan sedih. Hidupnya sudah nyaman di sini. Aku tidak mau terusik lagi dengan kelakuan Mas Bobby. Aku juga sedang hamil 1 bulan. Tidak mau stres memikirkan masalah yang berat.
Aku ingin hidup nyaman dan tenang.